Halo guys, what's up? Nah, sekarang di vlog aku kali ini aku mau membahas tentang namanya toxic friends with kepercayaan diri termasuk kepada personality ya. Jadi yang pertama, mari kita bahas tentang toxic friends. Nah, kemarin aku ada kasih beberapa pertanyaan di Instagram pribadi aku mengenai aku nanya pendapat dari teman-teman aku nih. Menurut mereka apa sih itu toxic friends dan beberapa ada yang menjawab. Nah, jawaban-jawaban dari mereka ini benar-benar menurut aku sangat membangun ya, maksudnya pengetahuan aku pun semakin bertambah karena ini berasal dari pendapat mereka yang sangat benar gitu loh, kayak misalnya menurut mereka seperti itu. Aku nggak anggap kayak jawaban mereka tuh salah atau mau dibilang benar, karena kita punya perspektif tersendiri mengenai pengertian-pengertian di dalam kehidupan kita kan. Nah, sekarang kita masuk ke pertama, toxic friends. Nah, tentang toxic friends ini udah banyak banget di dunia ini, termasuk di dalam ini ya, di dalam pergaulannya aku yang udah aku lalui banyak ini, aku sering menjumpai nih namanya toxic friends. Jadi kayak istilahnya kayak orangnya tuh ngatur banget kayak gitu, kayak maksudnya di hidup lu itu kayak orang tua lu aja nggak seribet kayak dia gitu, tapi dia tuh anggapnya tuh kayak overprotective, kayak posesif banget dengan diri lu. Kayak mau dibilang suka juga nggak tahu, mau dibilang sayang juga nggak tahu gitu kan, kayak gitu. Nah, setelah yang aku cari-cari dan menurut aku refleksi aku sendiri, aku mau sharing nih tentang yang pertama, toxic friends, dan nanti ada hubungannya dengan gimana kita punya perasaan, menurut kita kayak kalau kita punya masalah, kita lebih baik pendam atau enggak berikan cerita ke orang yang lebih dekat atau orang yang kita sudah kenal gitu. Nah, mengenai toxic friends. Jadi toxic friends itu kayak istilahnya kayak gini. Kayak lu punya teman yang dekat gitu. Saking teman lu sayang sama lu, mungkin kayak takut lu kenapa-kenapa kayak gitu kan. Jadi kayak rasanya dia tuh lebih kayak condong ke arah kayak terus jaga lu gitu, jadi biar lu tuh nggak keluar dari dia gitu, keluar dari zonanya dia gitu kan. Nah, bicara tentang ini, aku pernah punya pengalaman, bukan pengalamannya aku, tapi aku pernah dengar cerita, teman aku cerita kayak dia itu kita nggak boleh bilang nama orang ya sini, jadi kayak aku kasih inisial aja, kayak inisialnya tuh kayak N gitu. Jadi N ini dia kan cowok nih kan. Dia cewek, bukan cowok, dia cewek. Nah, dia itu punya teman cowok gitu kan, dan maksudnya dia itu anggap teman cowoknya ini sebagai kayak ya udah teman aja kayak gitu, kayak nggak sampai kayak mau bilang kayak oh ya kita kayak udah relationship dalam arti kayak pacaran gitu kan. Enggak, dia ini anggap kayak teman itu sebagai teman dekatnya gitu karena udah lama gitu kan. Saking lamanya tuh kayak dari sekolahnya pun sama, terus dari tempat bermainnya juga sama-sama gitu kan semuanya. Nah, dari situ lama kelamaan ini, karena teman cowoknya ini merasa udah sangat dekat gitu kan, dia pun merasakan. Jadi kayak kalau mereka mau kemana-mana, dia minta pendapat, pasti dia minta pendapat di teman cowoknya itu kan, kayak karena sekedar kayak dia udah sangat percaya kan, saking lamanya mereka punya hubungan relationship dengan baik kan. Nah, dengan adanya hal itu, maka kayak lama kelamaan ini teman cowoknya ini seperti mengekang dia gitu loh. Kisahnya kayak gini, pertamanya ya baik-baik aja hubungannya, dia minta pendapat, terus temannya kasih pendapat kan. Nah, lama kelamaan temannya itu kayak ngelarang dia, dan maksudnya tujuannya dia tuh baik, kayak misalnya dia mau ikut les atau dia mau pergi enjoying sama teman-teman, kayak maksudnya dia ngelarang kayak gitu. Sedangkan teman aku sendiri ini sudah izin ke orang tuanya kayak gitu kan, sudah mendapatkan izin. Sedangkan dia tuh kayak kalau belum dapat izin dari dia itu pasti teman cewek aku nih gak bisa jalan kayak gitu loh. Nah, mulai dari situ
teman cewek aku pertamanya kayak anggapnya kayak oh mungkin biasa aja kan, mungkin kayak oh ya udahlah kayak biasa gitu. Lama kelamaan jadinya resah gitu sendiri, kayak resah kan, kayak ini kok lama-lama dia kayak ngekang gue ya, kayak maksudnya gue mau kemana masa harus minta izin ke dia gitu loh, kayak misalnya emangnya dia siapanya gue, kita kan cuma berteman gitu kan, berteman. Nah lama kelamaan teman gue ini jujur ke teman cowoknya kan, kayak maksudnya lu kenapa sih, kayak lu kenapa ngatur hidup gue kayak gitu, kayak maksudnya gue kan hanya pertama minta pendapat lu doang kayak gitu. Ya gue ngerti pendapat lu tuh memang kayak benar gitu kan, tapi maksudnya dalam personality kehidupan personal gue, kayak lu nggak usah terlalu ikut campur gitu loh, kayak misalnya gue tuh menganggap lu tuh hanya teman, kayak kita ini kayak bukan ada hubungan apa-apa kan, kita kan hanya berteman doang kayak gitu. Dan maksudnya jangan terlalu dianggap berlebihan kayak gitu. Jadi dari cerita yang singkat ini aku mau kasih tau kalian nih, kita meskipun sekarang ada yang nggak ada yang belum pernah mengalaminya maupun ada yang sudah mengalaminya, menurut pendapat aku nih, kalian harus lebih berhati-hati dan tanggapinya dengan secara bijak. Misalnya kayak gini, temannya kalian kan udah tahu nih kayak suka ngatur-ngatur kayak gitu, suka kayak maksudnya dia tuh seolah-olah kayak nyokap sama bokap lu lah, bonyok lu dibilang kayak gitu kan, bonyok lu. Nah jadi kita sebagai temannya dia harus bisa memberikan pengertian ke dia, kayak maksudnya gue sebenarnya nggak terlalu senang kalau misalnya lo buat kayak ginian, karena maksudnya lu tenang aja kayak gitu loh, lu harus percaya juga sama gue kayak gitu. Nah kalau misalnya kan beberapa tipe orang kan ada yang kayak nggak bisa menerima kan, kayak misalnya oh jadi lu nggak senang kayak gitu, jadi lu nggak senang kalau gue kasih tahu kayak gitu kan. Nah menurut gue sih, kalau gue secara pribadi, gue kalau punya teman seperti begitu, kalau gue udah bicara baik-baik dan maksudnya nggak dia menerima dengan baik, ya maksudnya jelasin lagi, kayak kalau misalnya dia perubahannya nggak ada, kayak nggak ada memberikan dampak perubahan dalam hidup lo kayak gitu kan, cuma dia mengatur tindakannya positif terus sama lo, kayak mending menurut gue lu tinggalin aja. Ini bukan secara egois gue ngajar kalian supaya kayak misalnya kalau ketemu orang yang begitu-begitu langsung dijauhin, enggak, harus dihadapi dulu. Dan kalau misalnya lihat perkembangannya, kalau nggak ada memang perkembangan dari dia, ya mending kalian say goodbye to orang tersebut kan. Nah ada sangkut pautnya dengan kejujuran kita ini. Nah menyangkut dengan itu kan, aku ada tanya di sosial media aku kan, menurut kalian tipikal orang yang bagaimana sih, kayak misalnya kalian lebih suka pendam sendiri atau kalian cerita ke orang lain, alasannya kenapa? Nah banyak, memang aku nggak pernah salahin kalau misalnya kalian mau pendam sendiri, kayak kalian mau cerita ke orang, kayak itu hak kalian dan itu memang mungkin kenyamanan kalian masing-masing. Aku nggak bisa paksa kalian kayak misalnya kalian harus kayak aku, kayak harus pendam sendiri, enggak, karena aku juga bisa menjadi keduanya. Jadi aku tipikal orang yang punya perasaannya tuh netral di antara kedua itu, jadi aku di tengah-tengahnya. Aku kadang suka cerita ke orang karena aku pendam sendiri. Jadi alasannya aku pendam sendiri, misalnya urusan keluarganya aku, urusan tentang personal aku yang benar-benar kayak maksudnya ini tentang diri aku sendiri kayak gitu loh, kayak misalnya kalau benar-benar ini tentang hal yang membangun diri aku, tentang masalah diri aku, kayak aku lebih memang menyimpannya sendiri kayak gitu loh. Karena maksudnya yang anggaplah saat untuk aku berpikir itu di saat aku sendiri kayak gitu. Makanya ada beberapa teman aku nih yang bilang kayak aku nggak open self kalau cerita-cerita tentang misalnya masalah relationship aku, kayak pacaran kayak gitu, ataupun kayak ada masalah personal dalam diri aku tuh apa kayak gitu kan. Terkadang ada yang aku nggak cerita. Kenapa? Karena menurut aku kayak ya gue ngomong ke semua, kayak gue ngomong ke mereka tuh kayak ya kayak maksudnya lu aja nggak terlalu pedulin kayak gitu loh menurut gue, kayak maksudnya
hanya jadi bahan cerita. Gue nggak mau jadi kayak misalnya hidup gue tuh, pribadi gue tuh hanya jadi bahan cerita omongan-omongan kayak gitu loh, kayak misalnya bahan gosip-gosipan kayak gitu, apalagi menyangkut kayak ini kan masalah relationship ini kan. Nah, tapi aku juga senang bercerita ke orang. Itu kenapa aku senang bercerita ke orang, kayak misalnya ini lebih kepada aku suka memberikan motivasi ataupun kayak pengarahan ke teman-teman aku. Bukannya aku sosok pintar atau sosok bijak, tapi aku bercerita dari pengalamannya aku kayak gitu loh. Kayak misalnya teman aku down banget saat belajar, atau dia butuh semangat dalam masuk organisasi. Nah, kadang nih teman aku kayak maksudnya mereka tuh takut untuk mencoba, sedangkan aku tuh kayak selalu berikan mereka motivasi, atau kayak misalnya kayak gini, lo ngapain takut untuk mencoba di hidup ini, yang menerima dan merasakan tuh lo, bukan orang lain. Dan maksudnya kalau lo dengerin orang lain terus, emangnya orang itu ada kasih lo apa ke dalam hidup lo? Lo itu harus berpikir kalau misalnya di kehidupan lo itu kayak di kehidupan kita ini kayak is about you. Itu semua tentang kamu pokoknya gitu loh. Jadi kayak maksudnya ada beberapa yang down, apalagi kayak dalam pelajaran kayak gitu kan down, aku sering kasih motivasi kayak gitu, berikan arahan kayak, kenapa sih kamu down, kamu harus melihat orang-orang di sekitar kamu, termasuk aku sendiri juga mengalami perasaan sama kamu, tapi aku bisa melewatinya. Itu kenapa kayak gitu loh, harus jadikan contoh kayak gitu. Maka aku nggak pernah mau salahin kayak gitu. Dan maksudnya kalau ada beberapa teman aku yang maksudnya nggak suka maupun kayak pengen tahu doang kayak gitu kan tentang pribadi aku, ya aku mohon maaf kayak gitu loh, minta maaf, karena maksudnya dalam diri aku nih nggak semua aku nggak bisa cerita ke kalian kayak gitu, karena kalian harus ngerti lah, kalian sendiri punya privasi yang menurut aku nggak pernah paksain kayak harus hari ini kalian cerita kalian dapat apa gitu, enggak gitu loh. Jadi lebih kepada sekarang kita menghargai privasi orang kayak gitu. Jadi maksud dari vlog aku ini lebih kepada aku menekankan gimana kita melihat atau menjaga relationship dalam pertemanan kita. Menjaga relationship ini sangat penting dalam kehidupannya kita. Karena kalau kita sembarang pilih orang, kita sembarang memilih orang, kita lebih maksudnya melihat relation itu dari tingkat egois kita. Tingkat egois kita tuh kayak misalnya ya kita berteman aja, tapi kayak masa bodoh sama orang itu, jangan kayak gitu loh. Kita juga dalam relation kita bisa memberikan impact di dalam relation itu, maka relation itu bisa membawa dampak baik terhadap kita. Nah, selain itu aku juga ingin menekankan bahwa nggak ada yang bilang salah kalau kalian mau pendam sendiri, nggak ada yang bilang benar juga, nggak ada yang mau bilang apa, karena semua itu tergantung dari kalian kalau kalian mau menceritakan ke orang kayak gitu loh. Karena aku menghargainya semua, karena benar kata kakak kelas aku juga, dia bilang semua orang itu ada yang nggak paham juga tentang masalah kita kayak gitu loh. Mungkin masalah kita rumit banget kayak gitu, ada yang sangat rumit, dan maksudnya nggak semua orang tuh bisa memberikan jawaban, karena belum tentu jawaban mereka tuh bisa memberikan jalan keluar. Tapi kalau misalnya ada masalah yang secara logis bisa dijawab oleh teman-teman kamu ataupun orang-orang di sekitar kamu yang kamu percaya, dan maksudnya mereka bisa menjawab permasalahan dari kamu, maka pergunakanlah, jangan dibuang atau disia-siakan. Karena menurut aku ya, kalau kalian punya teman yang sudah, maksudnya punya teman yang seperti demikian yang bisa memberikan impact ke kalian, terus kalian sia-siakan kayak gitu, kalian hanya kayak maksudnya kayak dalam hal belajar, itu kan hal umum kan, yang bisa kalian ceritakan ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian punya solusi, mungkin teman-teman kalian punya jalan keluar. Nah, itu jangan disia-siakan kalau punya teman kayak gitu menurut aku ya. Karena aku pun dari dulu sampai saat ini aku sering menggunakan cara ini, karena kadang menurut aku bantuan dari orang lain, masukan dari orang lain itu bisa membangun diri aku sendiri dalam hal studi ataupun masalah personality yang mungkin bisa aku share ke orang kayak gitu loh. Kalau misalnya masalah-masalah yang biasa-biasa, personality yang benar-benar privasi banget ya, lebih pendam sendiri. Tapi pendam sendiri ini kayak aku cerita juga sih, tapi ceritanya tuh lebih kepada orang tua gitu loh, bukan ke beberapa orang kayak gitu. Karena menurut aku kayak orang tua kan yang tahu kita dari kecil gimana kita
gini-gini kan kenakalan kita kayak gitu. Nah, jadi lebih kayak membuka diri kayak gitu. Nah, maka dari itu aku berharap buat kalian semua yang saat ini masih sedang bingung ataupun sedang menjalani suasana yang seperti toxic friends kayak gini atau toxic relationship ini, aku berharap kalian bisa mengambil secara bijak kayak gitu loh. Maksudnya kalau teman-teman yang seperti gitu emangnya selama ini mereka udah memberikan dampak buat kalian kayak gitu. Ini lebih aku menekankan kepada dampak dalam kehidupan kalian. Kalau misalnya dia datang hanya untuk mengatur dan maksudnya who are you kayak gitu, kayak yeah, we're just friends, but tingkah lu tuh udah terlalu berlebihan kayak gitu loh. Gue mau ngapain, lu kok jadi marah-marah kayak gitu loh. Maksudnya kalau marah-marahnya ya memang kita salah ya, kalian harus maklumi kayak gitu. Tapi marah-marahnya ini sampai kepada membawa lu ke jalan yang gak benar. Biasanya dia ngajak lu apa, terus lu gak mau, tapi gara-gara dia kayak gitu lu dipaksa untuk pergi gitu. Mending lu tinggalin aja, bye buat orang gitu kan. Nah terus gue lebih juga dari vlog yang kemarin sama yang sekarang ini lebih menekankan juga lebih keterbukaan kalian dan masalah privasi kalian, menghargai privasi orang lain kayak gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin nggak ngerti atau nggak paham kayak gitu loh, kayak ya kenapa kita nggak cerita, kalian nggak pikir dulu kayak memangnya kita harus cerita semua ke kalian kayak gitu. Itu yang harus kalian pikirkan, karena setiap orang, privasi orang itu nggak semua harus diceritakan ke orang lain, karena harus lihat orang lain juga. Teman lu ada nanya lu nggak, kayak misalnya ada maksa lu harus cerita ini sekarang, nggak kan? Maka dari itu pikirlah juga privasi orang lain kayak gitu. Lu punya privasi, orang lain punya privasi. Sekarang tergantung dari lu mau ceritain ke mereka, mau enggak ceritain ke mereka, itu kembali dari lu. Gimana lu bisa memakainya secara bijak, mempergunakannya secara bijak, dan juga dapat memberikan impact ke orang lain. Itu benar-benar namanya relationship dan juga orang yang bisa membawa perubahan di dalam lingkungan komunitas yang dia tinggali atau hidupi. Nah, jadi sekian dari vlog aku kali ini mengenai toxic friends dengan menghargai privasi orang lain. Nah, semoga video ini dapat menjadi pelajaran buat kalian dan juga kalian bisa merefleksikan kayak gitu loh, kayak maksudnya oh ya selama ini gue mungkin masih kelihatan kayak ya toxic friends gitu, datangnya di saat butuh doang kayak gitu, datangnya kayak maksudnya kalau gue butuh bahan gosipan, butuh apa, jadi gue langsung datang ke orang, enggak gitu. Lo harus sekarang waktunya kita berpikir dan merefleksikan, apakah selama ini kita sudah baik sama orang, apakah kita sudah menghargai privasi orang lain, ataukah kita lebih kepada orang yang egois, hanya mau mendengarkan orang lain, sedangkan hanya mau didengarkan, sedangkan kita nggak mau mendengarkan orang lain. Itu contoh salah satunya. Ataupun kita hanya memaksa orang lain, sedangkan kita sendiri orangnya tertutup atau tidak mau cerita ke orang lain. Nah, itu yang penting sekarang. Jadi tetap guys, hargai privasi orang dan juga hindari toxic friends. Kalau punya hal seperti itu, say goodbye to them. Oke, thank you guys sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan bye.